Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selvi Oktiana, NPM A1J0180001, semester atau kelas 6A, dosen pengampu Ibu Ririn Gusti MPDI, yang mana ujian akhir semester Pramuka yang berjudul Sejarah Pramuka di Dunia. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang sejarah pramuka di dunia. Sejarah pendidikan kepramukaan kita tidak dapat lepas dari riwayat hidup pendiri gerakan kepramukaan sedunia, Lord Robert Baden-Powell of Jewell. Hal ini disebabkan pengalaman beliaulah yang mendasari pembinaan remaja di negara Inggris. Pembinaan remaja inilah yang kemudian tumbuh berkembang menjadi gerakan kepramukaan. Riwayat hidup Baden-Powell lahir tanggal 22 Februari 1857 dengan nama Robert Stephen Smith. Ayahnya bernama Powell, seorang profesor geometri di Universitas Oxford yang meninggal ketika Stephenson masih kecil. Pengalaman Baden-Powell yang berpengaruh pada kegiatan pramukaan banyak sekali dan menarik di antaranya. Yang pertama itu karena ditinggal bapak sejak kecil, maka mendapatkan pembinaan waktu ibunya. Yang kedua, dari kakaknya mendapat latihan keterampilan berlayar, berenang, berkemah, olahraga, dan lain-lainnya. Yang ketiga, sifat Baden-Powell yang sangat cerdas, gembira, lucu, suka main musik, bersandiwara, berolahraga, mengarang, dan menggambar sehingga disukai teman-temannya. Yang keempat, pengalaman di dunia sebagai pembantu letnan pada resimen 13 Kavaleri yang berhasil mengikuti jejak kuda yang hilang di puncak gunung serta keberhasilan melatih panca indera kepada Kimball O'Hara. Yang kelima, terkepung bangsa Boer di kota Mafeking, Afrika Selatan selama 127 hari dan kekurangan makan. Yang keenam, pengalaman mengalahkan kerajaan Zulu di Afrika dan mengambil kalung manik kayu milik Raja Dini Zulu. Pengalaman ini ditulis dalam buku Eyes to Scouting yang merupakan petunjuk bagi tentara muda Inggris agar dapat melaksanakan tugas penyidik dengan baik. William Smith, seorang pimpinan Boys Brigade di Inggris, minta agar Baden-Powell melatih anggotanya sesuai dengan pengalaman beliau itu. Kemudian dipanggil 21 pemuda dari Boys Brigade di berbagai wilayah Inggris, diajak berkemah dan berlatih di Pulau Brownsea pada tanggal 25 Juli 1907 selama 8 hari. Tahun 1910, BP pensiun dari tentara dengan pangkat terakhir Letnan Jenderal. Pada tahun 1912, menikah dengan Ovale St. Claire Soames dan dianugerahi 3 orang anak. Beliau mendapat titel Lord dari Raja George pada tanggal 1929. Baden-Powell meninggal pada tanggal 8 Januari 1947 di Nyeri, Kenya, Afrika. Sejarah kepramukaan sedunia. Awal tahun 1908, Baden-Powell menulis pengaramannya untuk acara latihan kepramukaan yang dirintisnya. Kumpulan tulisannya itu dibuat buku dengan judul Scouting for Boys. Buku ini cepat tersebar di Inggris dan di negara-negara lain yang kemudian berdiri organisasi kepramukaan yang semula hanya untuk laki-laki dengan nama Boys Scout. Tahun 1912, atas bantuan adik perempuan beliau, Agnes, didirikan organisasi kepramukaan untuk wanita dengan nama Girls Guides, yang kemudian diteruskan oleh istri beliau. Tahun 1916 berdiri kelompok pramuka usia siaga dengan nama Cup Anak Serigala, dengan buku The Jungle Book karangan Rudyard Kipling sebagai pedoman kegiatannya. Buku ini bercerita tentang Mowgli, si anak rimba yang dipelihara di hutan untuk induk serigala. Tahun 1918, beliau membentuk Rover Scout bagi mereka yang telah berusia 17 tahun. Tahun 1922, beliau menerbitkan buku Rovering to Success, Mengembara Menuju Bahagia. Buku ini menggambarkan seorang pemuda yang harus mengayuh sampahnya menuju ke pantai bahagia. Tahun 1920, diselenggarakan Jambor Dunia yang pertama di Olympia Hall, London. Beliau mengundang pramuka dari 27 negara dan pada saat itu Baden-Powell diangkat sebagai Bapak Pandu sedunia, Chief Scout of the World. Tahun 1924, Jambor II di Ermelunden, Copenhagen, Denmark. Tahun 1929, Jambor III di Arrowford, Birkenhead, Inggris. Tahun 1933, Jambor IV di Godolo,
Budapest, Hongaria, tahun 1939 jam 5 di Vogelenzang, Bloemendaal, Belanda, tahun 1947 jam 6 di Meissen, Prancis, tahun 1957 jam 7 di Charles Australia, tahun 1955 jam 8 di Sutton Fart, Coalfield, Inggris, tahun 1959 jam 9 di Makwilling, Filipina, tahun 1963 jam 10 di Marathon, Yunani, tahun 1967 jam 11 di Idaho, Amerika Serikat, tahun 1971 jam 12 di Asahigiri, Jepang, tahun 1973 jam 13 di Lillehammer, Norwegia, tahun 1979 jam 14 di Neishabour, Iran, tetapi dibatalkan tahun 1983 jam 15 di Kananaskis, Alberta, Kanada, tahun 1987 jam 16 di Cataract Skirt Park, Australia, tahun 1991 jam 17 di Korea Selatan, tahun 1995 jam 18 di Belanda, tahun 1999 jam 19 di Chili, Amerika Selatan, tahun 2003 jam 20 di Thailand. Tahun 1914 beliau menulis petunjuk untuk kursus pembina pramuka dan baru dapat terlaksana tahun 1919 dari sahabatnya yang bernama W.F. de Bosch Maclaren. Beliau mendapat sebidang tanah di Kingford yang kemudian digunakan sebagai tempat pendidikan pembina pramuka dengan nama Gerward Park. Tahun 1920 dibentuk Dewan Internasional dengan 9 orang anggota dan biro sekretariatnya di London, Inggris, dan tahun 1958 Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan dari London ke Ottawa, Kanada. Tanggal 1 Mei 1968, Biro Kepramukaan Sedunia dipindahkan lagi ke Geneva, Swiss. Sejak tahun 1920 sampai 19 kepala Biro Kepramukaan Sedunia dipegang berturut-turut oleh Herbert Martin, Inggris, Kolonel J.S. Nelson, Inggris, Major D.C. Sprague, Kanada, yang pada tahun 1965 diganti oleh R.T. Lund. 1 Mei 1968 diganti lagi oleh Dr. Lazio Nagy sebagai Sekjen Biro Kepramukaan Sedunia. Putra mempunyai 5 kantor kawasan, yaitu Costa Rica, Mesir, Filipina, Swiss, dan Nigeria, sedangkan Biro Kepramukaan Sedunia Putri bermarkas di London dengan 5 kantor kawasan di Eropa, Asia Pasifik, Arab, Afrika, dan Amerika Latin. Baik, itulah materi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata dalam ucapan, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.